Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor perbankan. Yang pertama kita bahas ada BBRI ya. Hari ini ditutup di 3880 ya, 0 poin atau 0% dengan value transaksi sebanyak 949 miliar. Kita lihat asing di saham BBRI net sell tipis ya, 1,9 miliar. Sekarang kita lihat chartnya BBRI di daily teman-teman, apakah menarik. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya BBRI seperti akan membentuk pola rounding top ya sebelumnya, tapi menurut saya ini BBRI cukup susah ya untuk turun ya, sampai ke area penurunan di 3300an itu cukup susah, jadi kita revisi saja untuk BBRI. Nah kita lihat pattern yang menarik apa di BBRI ini, seperti ada pattern inverted and shoulders kalau kita gambar seperti ini. Nah ini ya, ada shouldersnya, ini headnya. Nah untuk jangka pendek ya, ini mungkin tercapai dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ya, karena pergerakan BBRI ini cukup lambat teman-teman. BBRI ini ada kemungkinan yang mengejar target di sini teman-teman, di 4160. Jangka pendek penguatan BBRI ada target di 4160. Oke, kita lihat di broker summary BBRI hari ini gimana. Apakah asing mulai beli ya? Kalau kita lihat ini asing tipis ya teman-teman, walau transaksinya besar. BB UBK ini kan belinya besar-besar tuh, 81M, 37M, 12M, tapi yang jual juga besar ya, AG, KZ, CC. Nah ini 100M, 35M, dan transaksi terbesar ini disumbang oleh broker domestik ya, ada YU, CC, LG, kemudian yang ini jual SQ, YP, XL. Ini bagus ya, YP, XL, XC jualan ini sebenarnya bagus, karena kalau retail jualan ya berarti biasanya sahamnya potensinya untuk naik karena dibuang retail dan diakumulasi bandar. Tetapi kalau kita lihat dalam 1 bulan ke belakang ini belum ada aksi akumulasi asing yang konsisten. Padahal saham BBRI ini kan saham yang dibandari asing ya. Jadi kalau asing banyak beli, biasanya BBRI ini ada korelasi ya. Jadi dia akan menguat kalau dibeli asing dalam jumlah banyak. Tetapi kita belum melihat asing masuk banyak di BBRI. Jadi mungkin untuk BBRI jangka pendek ya mungkin ada target penguatan di 4160 tapi 4180, tapi kita harus melihat juga info asing, apakah asing sudah mulai konsisten masuk di BBRI. Oke, setelah BBRI kita bahas saham BMRI teman-teman. Hari ini tutup di 4690, turun 10 poin atau minus 0,21% dengan value transaksi sangat gede ya, 1,5 triliun ya. Asing net sell 797 miliar. Wow, asing jualan sangat besar di saham BMRI ya, dan ini merupakan salah satu indikator yang jelek ya. 2 hari sebelumnya ini di tanggal 14 Juli asing juga jualan 1,3 triliun tuh. Wow, ini nilainya sangat besar ya, jualan gede. Saya nggak tahu ya kenapa BMRI banyak dibuang oleh asing, dan ini merupakan indikator yang jelek secara foreign flow, karena ketika saham BMRI yang saham dibandari asing dijual oleh asing, jadi kemungkinan besar dia akan melemah. Dan kalau kita lihat ini ada seperti pattern inverted cup and handle ya teman-teman. Ini inverted cup and handle, target pelemahan di sekitar 10% ya, 10% di 4430, dan ini sudah hampir mendekati ya, karena ini turun kemudian rebound dan saat asing jualan gede lagi. Nah ini sahamnya turun dengan drastis. Jadi menurut saya BMRI masih bearish. Kalau mau masuk sebaiknya tunggu di area target pelemahannya ini di 4430, sekaligus ini merupakan area support yang kuat ya, karena ini terjebol 2 kali dan langsung rebound ya. Setelah terjebol ini kan rebound dan gak nyentuh lagi, jadi ini merupakan area support kuat BMRI di area 4460. Kita lihat dari broker summary BMRI domestik, nah yang beli ini banyak ya, ini distribusi ya, karena yang jual pihaknya sedikit sedangkan yang beli banyak. Nah ini berarti distribusi ya teman, dan distribusi ini dilakukan oleh broker asing, utamanya AK, YU, ZP, BK ya, dan kompak jualan semua. Jadi BMRI menurut saya masih bearish untuk jangka pendeknya. Selanjutnya kita bahas saham BBCA teman.
Hari ini tutup di 8525, turun 25 poin atau minus 0,29% dengan value transaksi 833 miliar. Asing net sell juga 316 miliar di saham BPCA. Nah, ini sebenarnya indikasi yang buruk ya. Kalau asing jualan terus di saham BPCA. Karena asing itu yang dominan di BPCA. Jadi kalau dia jualan terus di tadai lokal ya harga sahamnya cenderung turun atau tidak bergerak kemana-mana. Nah, kalau kita lihat 1 bulan terakhir sejak tanggal 19 Juni sampai 16 Juli ya, ini kan harganya 8775 tuh, 8775, turun sekitar ya 3%-an ya ke 8525. Jadi memang gerakannya untuk BPCA ini cukup lambat teman-teman, karena big bank ya, big bank dan banyak dipegang oleh institusi ya, baik reksadana, yayasan, kemudian hedge fund dan sebagainya ya. Jadi memang banyak yang berkepentingan di saham BPCA ini. Oke, kita lihat BPCA apakah membentuk pattern yang menarik. Nah, ini sebelumnya membentuk pattern yang menarik ya, yaitu pattern rounding bottom, tapi ya ini tidak bisa menembus MA 200 ya. MA 200 nya gagal ditembus, jadi dia kembali koreksi lagi, dan ini dia berada di area sideways nya teman-teman, di area sideways nya. Kalau jebol ya, ini jebol berapa ini, jebol 8525 ya, closingnya di bawah itu ya potensi BPCA turun tuh lebih dalam. Kalau mau masuk gimana ya, sebaiknya teman-teman nunggu koreksi, siapa tahu ada koreksi lagi seperti ini dibanting sampai 7.000. Nah, itu menurut saya area yang bagus untuk masuk ke big bank ya, karena saat ini juga belum ada katalis positif ya untuk big bank, dan asing juga belum konsisten masuk, jadi menurut saya belum terlalu menarik untuk membeli BPCA. Oke, selanjutnya kita bahas saham BBNI. Nah, ini BBNI dari ketiga saham, dari keempat saham ya, BPCA, BPRI, BMRI, dan BPNI. BPNI ini yang porsi asingnya tidak terlalu besar ya dibandingkan yang lain. Kalau yang lain tuh asingnya gede banget, lebih dari 60%. Kalau yang ini ya ada tapi tidak segede yang lain asingnya. Dan ini kalau kita lihat kan asingnya jualannya itu di bawah 100 miliar, tidak seperti yang lain itu. Jualan ratusan miliar, bahkan sampai 1T kayak BMRI. Nah, ini BBNI ini jualannya masih puluhan miliar ya, nggak terlalu gede. Nah, kalau kita lihat hari ini juga anomali ya, BBNI naik sendiri padahal yang lain turun, tapi BBNI naik 80 poin atau naik 1,97%, dan asing itu jual tapi bisa naiknya itu merupakan bagus ya, berarti BBNI tidak terlalu terkorelasi dengan asing karena dia tetap bisa naik walaupun asing jualan. Sebelumnya juga gitu, hari Selasa kemarin tanggal 15 asing jualan tapi BBNI naik. Nah, kalau kita lihat dari transaksi sendiri, BBNI transaksinya sebanyak 273 miliar, sangat liquid. Oke, kita lihat BBNI di chart daily-nya seperti apa. Apakah potensi? Nah, kalau kita lihat ini kan ada pattern double top ya teman-teman. Ini pattern double top dan ini sepertinya sudah mencapai target penguatannya untuk BBNI. Kita lihat target pelemahannya ada di beberapa poin ini. Nah, target pelemahan BBNI sebenarnya ada di 4030 dan dia masih turun setelah melemah sampai 4030 masih turun, dan kemudian dan dia mulai naik lagi. Jadi ini menarik ya teman-teman, menarik untuk BBNI, ada potensi dia mulai uptrend lagi karena dia seperti membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau close di atas 4200, jadi dia membentuk pattern head and shoulders dengan target inverted head and shoulders dengan target penguatan ada di sini teman-teman. Target penguatan ada di 4500 ya. Ini BBNI kalau berhasil close di 4200, target penguatan hingga 4500. Jadi menarik ya BBNI ya. Teman-teman bisa juga nunggu lagi di koreksi sini kalau mau akumulasi. Nah, ini supportnya ya. Support ini area supportnya sekitar inilah, sekitar 3980 ya, 4000 sampai 3940 itu area yang menarik untuk koleksi BBNI. Kurang lebih begitu ya BBNI, ada potensi naik sampai ke 4500. Oke, selanjutnya kita bahas saham BRIS teman-teman. Kita lihat BRIS seperti apa. Nah, BRIS ini bagus ya, konsisten di akum asing ya, dan ini asingnya tidak terlalu gede ya porsinya, karena akumnya pun hanya puluhan miliar, nggak sampai kayak big bank yang lain ya ratusan miliar. Ini seperti BNI ya, di akum asing juga ini naik ya, di akum asing naik ya, asing beli naik ini. Nah, ini turun
tapi konsisten naik ya sebenarnya. Nah untuk BRIS sendiri hari ini tutup di 2780, naik 30 poin atau naik 1,09% dengan value transaksi 71 miliar rupiah. Kita lihat BRIS teman-teman di chart daily. Nah teman-teman, ini menarik kan, karena BRIS ini membentuk pattern inverted and shoulders teman-teman. Target penguatan ya balik ke area tertinggi sebelumnya ya, ada tinggi sebelumnya di sekitar 2950, dan ini sudah setengah jalan ya. Ketika dia break ini ya, sebenarnya area untuk beli ya ini 2640. Ketika break ini dia beli, area beli. Nah ini sampai ke, kemudian naik terus ya, ini semoga sampai ke target penguatan di 2950. Nah ini juga ada MA 200 yang menandai area uptrend, ini sudah mau dijebol ya. Jadi untuk BRIS menurut saya cukup uptrend ya kali ini dengan target penguatan di 2950. Oke, setelah BRIS kita bahas saham BPTN teman-teman. Hari ini ditutup di 1240, naik 30 poin atau 2,47% dengan value transaksi sebanyak 63 miliar. Asing net buy 1 miliar saja. Oke, BPTN ini tidak terlalu liquid ya, untuk termasuk liquid ya karena transaksinya ya, puluhan miliar ya. Ini termasuk liquid, tapi maksud saya dibandingkan dengan big bank lain yang transaksinya sampai ratusan miliar dan triliunan ya, ini termasuk kecil ya. Dan asing pun jual belinya nggak terlalu gede ya, ini asing net buy 1 miliar saja. Kemudian sebelumnya net sell 3M, net sell ratusan juta ya, jadi nggak gede-gede amat lah. Oke, kita lihat BPTN ya, jadi dibanding bank-bank yang lain seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI dan juga BRIS ya, ini nggak terlalu gede. Oke, kita lihat di BPTN. Nah ini bagus ya, karena ada trendline yang sudah jebol teman-teman ya, ini trend downtrendnya jebol ya, karena parallel channelnya seperti ini. Nah ini jebol, jadi dia mulai naik ya. Kemudian MA 200 juga sudah mulai ditembus, jadi ini menarik untuk BPTN. Targetnya di mana ya? Tetap di resist ini teman-teman, di resist ini. Nah target penguatannya sampai mana ya? Sampai ini, sampai 1325. Kalau jebol lagi ya, target kedua ada di resistnya di 1515. Kurang lebih begitu ya BPTN ya. Asing tidak terlalu dominan di sini ya, jadi tidak usah terlalu mengekor asing di sini. Kita ikut domestik saja. Kalau domestik kayak gini, nah ini kan bagus, akumulasi nih, akumulasi kemudian naik. Nah ini bagus, pihak yang beli itu sedikit, yang jual banyak, dan yang jual itu kebanyakan broker retail seperti YP, XL, XC. Nah ini bagus, berarti diakumulasi oleh broker bandar gitu. Jadi BPTN hari ini cukup bagus, diakum oleh broker bandar, dijual oleh broker retail ya. Jadi besok masih potensi ya untuk beberapa hari ke depan atau seminggu atau sampai sebulan 2 bulan bisa mencapai target 1330. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.